semuanya. Kami dari Binus University akan mempresentasikan mengenai reboisasi pada video ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yosef Sogemaking dengan NIM 26021938894 dan teman-teman saya akan perkenalkan diri mereka masing-masing. Nama saya Toar Daniel Apian dengan NIM 2602193212. Dan saya Samuel Andreas Bangun dengan NIM 26021929992. Learning outcome yang akan didapatkan pada video ini, yang pertama memahami pentingnya reboisasi, yang kedua meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam reboisasi, yang ketiga mengeksplorasi peran individu dalam reboisasi, dan yang terakhir adalah menyadari kondisi hutan yang ada di Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengenal apa itu reboisasi. Reboisasi sendiri merupakan proses penanaman kembali pohon di area yang telah mengalami deforestasi atau kerusakan hutan, dengan tujuan utama memulihkan ekosistem yang terganggu, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta berperan dalam memerangi perubahan iklim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, reboisasi diartikan sebagai penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Sebuah tindakan yang bukan hanya penting untuk menjaga keseimbangan alam, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap karbon, sumber oksigen, serta habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Terus, eh, apa aja sih manfaat dari reboisasi ini? Yang pertama ada mencegah erosi tanah. Akar pohon yang ditanam melalui reboisasi berfungsi untuk menahan butiran tanah sehingga mencegah terjadi erosi pada lahan yang gundul. Hujan deras dapat menyebabkan aliran air membawa partikel tanah ke sungai atau lautan yang pada gilirannya menyebabkan degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan sedimentasi pada badan air. Dengan adanya pohon, tanah menjadi lebih stabil dan resiko erosi dapat dapat menyebabkan tanah longsor dan rusaknya lahan pertanian dapat diminimalisir. Dan untuk manfaat kedua, meningkatkan keanekaragaman hayati. Reboisasi mengembalikan habitat alami bagi flora dan fauna yang telah kehilangan tempat tinggal akibat deforestasi. Penanaman kembali pohon menyediakan tempat berlindung, sumber makanan, serta ruang bagi berbagai spesies untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Dengan meningkatnya keanekaragaman hayati, ekosistem menjadi lebih seimbang dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, sehingga risiko kepunahan spesies tertentu bisa diminimalisir. Dan yang ketiga, menjaga siklus air. Hutan yang sehat memainkan peran penting dalam menjaga siklus air. Akar pohon membantu menahan air hujan dalam tanah, menjaga kelembapan tanah, dan mengatur aliran air ke sungai dan danau. Selain itu, pohon juga membantu meningkatkan kelembapan udara melalui proses transpirasi, yaitu penguapan air dari daun ke atmosfer yang kemudian dapat membentuk awan dan hujan. Dan yang keempat, menjaga struktur tanah supaya tidak rusak. Pohon tidak hanya mencegah erosi, tetapi juga memperbaiki struktur tanah. Akar pohon berperan dalam memperbaiki porositas tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap air, dan memperbaiki keseimbangan unsur hara. Dan yang terakhir, mengurangi efek dari pencemaran udara dan pemanasan global.
Hutan yang dipulihkan melalui reboisasi juga membantu menyaring polutan dari udara seperti partikel debu, gas beracun, dan senyawa kimia berbahaya. Pohon bertindak sebagai penyaring alami yang menyerap dan menyimpan polutan melalui dedaunan, batang, dan akar. Selain itu, dengan menyerap karbon dioksida yang berlebihan, hutan membantu mengurangi efek rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Berdasarkan data dari Global Forest Watch atau GFW dan Forest World Resource Institute atau WRI, Indonesia pernah menjadi salah satu negara dengan deforestasi tertinggi di dunia. Kehilangan sekitar 1,1 juta hektar hutan setiap tahun antara 2000 hingga 2012. Penyebab utama dari hilangnya hutan ini meliputi pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit, penebangan liar yang tak terkendali, serta kebakaran hutan yang seringkali dipicu oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak. Dampak dari deforestasi ini tidak hanya merusak keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya emisi karbon global, memperparah krisis iklim, serta mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Pada slide ini kita akan membahas tentang dua inisiatif reboisasi penting di Indonesia. Pertama, gerakan menanam 1 miliar pohon. Ini adalah program nasional bertujuan untuk menanam pohon di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi deforestasi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Kedua, reboisasi mangrove di pantai utara Jawa. Upaya ini difokuskan pada mengembalikan hutan mangrove yang penting untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir. Reboisasi adalah tanggung jawab bersama dan ada banyak cara kita bisa berkontribusi. Pertama, kita bisa mulai dengan menanam pohon baik di lingkungan sekitar maupun dalam program-program reboisasi. Kedua, kita harus merawat pohon yang sudah ada untuk memastikan mereka tumbuh dengan baik. Selain itu, mendukung inisiatif hijau dan mengikuti program reboisasi yang ada di daerah kita juga penting. Langkah-langkah lainnya adalah menggunakan produk ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kertas untuk mengurangi dampak negatif terhadap hutan. Sebagai kesimpulan, reboisasi adalah langkah krusial untuk memulihkan ekosistem yang rusak, mengatasi perubahan iklim, dan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan menanam pohon dan mendukung usaha hijau, kita tidak hanya berinvestasi dalam masa depan bumi, tapi juga generasi mendatang. Upaya ini tidak membutuhkan kerja keras dari pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi, mari kita bersama-sama berperan aktif dalam menjaga dan memulihkan lingkungan kita melalui reboisasi. Berikut sumber dari informasi yang kami dapatkan dari Gramedia, Global Forest Watch, Gerakan Menanam 1 Miliar Pohon, kemudian dari Untirta, dan yang berisikan mangrove upaya mitigasi terhadap abrasi di pantai pesisir utara Banten.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami. Terima kasih.